Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rada Yuliana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan terkait penyakit tidak menular, salah satu penyakit tidak menular atau non-communicable disease, yaitu penyakit diabetes mellitus. Nah, sebenarnya non-communicable disease atau NCD ini apa sih? Jadi NCD atau non-communicable disease yang dikenal sebagai penyakit tidak menular atau PTM ini adalah penyakit yang bersifat kronis, yaitu penyakit yang cenderung berlangsung lama. NCD merupakan hasil kombinasi dari faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan juga perilaku. Nah, 3/4 kasus kematian di dunia yang disebabkan oleh NCD terjadi di negara berkembang dengan total 32 juta kasus. Nah, apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan gejala hiperglikemia atau tingkat gula darah yang tinggi di atas ambang batas normal sebagai dampak dari sekresi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Hiperglikemia atau gula darah tinggi ini yang kronis pada diabetes dikaitkan dengan kerusakan jangka panjang, disfungsi, hingga kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Nah, di Indonesia sendiri prevalensi seseorang yang mengidap diabetes mellitus pada masyarakat di Indonesia itu di atas umur 15 tahun, yang awalnya dari 6,9% menjadi 10,9%. Nah, hal ini dikaitkan juga dengan prevalensi konsumsi buah atau sayur yang masih relatif kurang pada penduduk, yaitu 5 tahun, yaitu meningkat dari 93,5% menjadi 95,5%. Nah, diabetes mellitus punya dua tipe. Yang tipe pertama biasanya sering didiagnosis pada mulai masa kanak-kanak. Tidak berhubungan dengan berat badan berlebih, sering berhubungan dengan tingkat keton lebih tinggi dari normal, dan pengobatan dengan suntikan atau pompa insulin, dan harus suntik insulin. Nah, untuk jenis diabetes mellitus tipe kedua didiagnosis pada usia lebih dari 30 tahun, sering berhubungan dengan berat badan berlebih, sering berhubungan dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol, bisa diatasi dengan menjalani pola hidup sehat, tidak harus suntik insulin, atau pengobatan bisa dibantu dengan obat diabetes. Nah, seorang yang telah mengidap penyakit diabetes mellitus, sepertinya banyak ya di antara kita yang mungkin orang tua kita atau tetangga kita yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Nah, biasanya sering terjadi masalah psikologis bagi penyandang diabetes mellitus. Mulai dari yang pertama ada depresi. Nah, hal ini dilihat bahwasanya memang dari penelitian, penderita diabetes 3 kali lebih mungkin untuk mengalami depresi. Faktor resikonya dapat dilihat dari jenis kelamin, tekanan diabetes, dan riwayat depresi berat. Lalu ada anxiety disorder. Jadi menurut penelitian dari Catur Fedi tahun 2019 yang meliputi 3.170 partisipan penyintas diabetes tipe 2 mendapatkan hasil 18% seorang yang mengidap penyakit diabetes mellitus memiliki gejala gangguan kecemasan. Lalu ada multiple anxiety disorder, lalu terdeteksi gejala generalized anxiety disorder atau GAD, lalu ada panic disorder. Nah, faktor resikonya adalah jenis kelamin seperti perempuan lebih rentan, komplikasi diabetes, durasi penyakit yang lebih lama, dan kontrol. Lalu ada diabetes distress. Diabetes distress sebagian besar bersifat emotional response, di mana sumber diabetes distress yaitu ketidakberdayaan, persepsi sosial yang negatif, kesusahan mencari dokter, gawat hipoglikemia, dan kesusahan makan. Lalu tingkat keparahan diabetes distress berhubungan dengan durasi penyakit yang lebih lama, BMI yang tinggi, dukungan sosial yang menurun, dan self-efficacy yang lebih rendah. Lalu ada eating disorder seperti diabulimia dan binge eating. Yang pertama ada perilaku melewatkan dosis insulin atau insulin restriction untuk menurunkan berat badan, disebut diabulimia. Nah, kondisi ini mempengaruhi kesehatan fisik dan emosional distress penderita diabetes sehingga dapat menimbulkan masalah medis yang serius.
Lalu ada gangguan makan berlebihan atau binge eating yang lebih mungkin ditemukan pada penderita diabetes tipe 2 karena ada hubungannya antara kedua kondisi tersebut dengan kelebihan berat badan pada penderita diabetes. Nah, bagaimana cara mengintervensi masalah psikologis seseorang yang mengidap penyakit diabetes mellitus? Yang pertama dapat kita lakukan dengan CBT atau cognitive behavior therapy ya. CBT ini telah banyak digunakan untuk mengurangi kadar distress psikologis dan depresi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 dan juga 2. Nah, menurut Nussman, Griffith, Friedland, Kissel, dan Coates menemukan bahwa pendekatan berbasis CBT terbukti efektif untuk mengurangi stres pada penderita DM tipe 2. Lalu ada untuk anxiety disorder dapat dilakukan dengan group support, yaitu salah satu strategi dari teori kenyamanan Holtzcaba, yaitu intervensi sosial dengan menggunakan group support. Nah, group support dilakukan dengan tujuan agar para penderita DM tipe 2 dapat berbagi pengalaman dan informasi, saling belajar serta menguatkan antar sesama penderita. Lalu untuk eating disorder, pentingnya nutrisi dan diet. Dengan memberikan asupan nutrisi dan diet yang sesuai dengan kebutuhan penderita diabetes mellitus, masalah yang ditimbulkan akibat ketidakseimbangan nutrisi yang kurang dari kebutuhan tubuh dapat diatasi. Nah, nutrisi adalah pengambilan zat-zat makanan yang penting dan dibutuhkan oleh tubuh. Nutrisi yaitu suatu proses penggunaan organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, penyimpanan metabolisme, dan mengeluarkan zat-zat yang tidak terpakai. Nah, ini daftar pustakanya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.